Pendakian Rinjani ini musuh pertama ya, musuh utamanya panas karena kita menghadapi medan terbuka. Jadi di puncak Rinjani kita cuman berdua. Itu saya melihat pemandangan masjid di sebelah kanan, padahal sejatinya itu jurang, tebing. Saya bilang tenang dulu, ada apa? Turun dia ketakutan gitu. Begitu kita udah turun ke bawah, gue ngelihat tadi ada yang terbang, kepala doang sama isi perutnya tapi dikelilingin api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini tentang pendakian nih, yaitu tragedi Gunung Rinjani. Dan saat ini telah hadir studio kita, tamu kita yang istimewa. Beliau seorang solo hiking bisa dibilang, yang sering naik turun gunung, bawa orang-orang untuk naik turun gunung, pengalamannya banyak banget. Baik, kita sambut Kang Arya Sena. Kang Sena, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Nih kalau Kang Sena sini pasti bawa cerita gunung yang seru-seru nih biasanya. Insya Allah. Insya Allah ya Kang. Iya. Sibukannya apa Kang? Akhir-akhir ini katanya abis naik Cerme atau gimana? Iya biasa ya, naik gunung bikin novel. Oh iya, novel ya. Iya, terus Yang novel kemarin terakhir habis dari sini udah terbit. sudah terbit. Yang minta mantu itu kan. Iya, Sudah insya Allah juga September ini kita mulai naik shoot sih, produksi. Apa Kang? Produksi Produksi film, layar film. lebar. Ya, itu untuk novel itu insya Allah. Oh, digarap sama siapa Kang maksudnya? Digarap sama Mas Puguh PS Atmaja itu. Beliau sutradaranya. Ini Kang Sena jadi apa di situ nanti? Karena kita pelaku di situ, jadi pelaku dan penulis ya mungkin jadi cameo aja, lewat-lewat kelihatan gitu. Bukan jadi ininya aja sekalian Enggak bintangnya. laku. Laku dong Kang harusnya ya. Oh, alhamdulillah berarti berkelanjutan nih ya. Maksudnya ada respon dari orang-orang yang baca itu suka gitu ya. Iya, memang prosesnya agak lama Mas kemarin karena berbagai teknis yang nggak bisa saya jelasin lah. Pada akhirnya ketemu Mas Pugu ini deal semuanya gitu. Deal semua. Iya, kan tadinya ada yang deal di sini, nggak deal di sini, stuck. Tapi kalau boleh ngomongin Gunung Cereme gitu, dia salah satu gunung yang punya tingkat kesulitan tersendiri nggak sih? Gunung Ciremai termasuk sulit dari jalur klasiknya ya, terutama Linggarjati itu memang cukup sulit. Karena memiliki elevasi yang cukup tinggi, elevasinya itu mulai dari awal sampai ke atas. Berarti hitungannya kalau Cereme ini bukan untuk pemula atau gimana? Sebenarnya pendakian gunung itu jujur ya, kalau saya melihat dari sisi gunungnya itu nggak ada pemula ataupun expert Mas. Selalu begitu ya Kang? Iya, soalnya gunung itu nggak mau tahu siapa kita. Mau udah 10 miliar kali naik gunung ataupun baru pertama kali, di mata gunung kita sama. Oh gitu. Kalau masalah pemula ataupun expert itu kan hanya jam terbang sebenarnya. Dan setiap manusia ketika dia mengawali sesuatu ya pemula. Tetapi di gunung, kalau gunungnya ya, gunung itu kejam, dia nggak peduli siapa kita. Nah, jadi yang gunung tahu itu kita harus siap. Nggak peduli nih udah 10 miliar. Ketika mau 10 miliar satu, ya harus siap mental lagi, siap fisik lagi, siap alat lagi, siap logistik lagi, siap pendanaan lagi yang terbaru, siap literasi yang terbaru, dan siap juga memperbarui intelijensi yang ada. Kalau masalah resiko, ya naik gunung itu kan mengundang dan mengandung resiko. Mengundang dan mengandung. Iya. Tapi kemarin buat ke Cereme itu cuacanya lagi bagus ya Kang? Enggak juga, kemarin saya nggak muncak sih sebenarnya Mas. Oh cuman Nggak muncak, saya hanya menemani orang yang pengen healing. Healing dengan udara pegunungan gitu. Karena saya kan profesional, kalau memang mau ke puncak ayo saya temanin. Kalau memang mau cuman sekedar di hutan aja keliling-keliling nyari apa kayak terserah dia, ayo bebas gitu. Yang penting dapur aman. Benar-benar ya. Jadi
Tapi lagi hype banget ya sekarang orang-orang naik gunung gitu atau ngecamp di gunung. Iya, sejak film 5 cm itu booming, memang pendakian itu menjadi sangat berbeda dari segi kuantitas, orang-orangnya, terus juga banyak bermunculan gunung-gunung yang tadinya tidak begitu dikenal jadi terkenal, terus bukit-bukit pun jadi banyak buat dibuka hiking gitu ya. Istilahnya yang dulunya itu hanya kalangan siswa pecinta alam, apalah, pramuka, galatuping, gerombolan laki-laki tukang camping, rempakem, remaja pecinta camping dan sekitar itu ya. Sekarang kan tidak terbatas di situ. Semua orang seakan-akan bisa. Ya memang semua orang bisa. Ya karena memang itu menguntungkan juga secara ekonomi buat penduduk lokal, buat pemerintah gitu ya. Cuman lagi-lagi ada bahaya-bahaya yang terkadang diabaikan oleh kebanyakan pendaki sekarang ini gitu. Kalau menurut Kang Sena berarti orang-orang yang sekarang hype ya mendaki itu lebih susah diatur nggak atau gimana tipenya gitu? Kalau masalah susah diatur atau tidak ya saya kurang paham. Itu kan kembali ke internal masing-masing ya. Intinya dengan banyak kejadian sekarang ini kita bisa ambil hikmahnya sih ya. Bahwa mendaki gunung itu yang paling penting bukan menaati aturan yang ada di gunung, tapi bisa nggak sih ngatur diri sendiri. Itu paling penting ngatur Ya, diri untuk bisa mengikuti aturan alam. Gitu. Bisa nggak sih ngatur diri sendiri untuk menaklukkan egonya gitu. Kan kebanyakan dari sekarang aturan segede-gede apaan tahu dipasang. Iya, sepanjang apa tuh? Iya, di base camp, disebarluaskan melalui medsos. Dibaca, Tapi kalau nggak bisa ngatur dirinya sendiri, agar bisa menyeimbangkan kehadiran dia dengan kekuatan alam, ya pada akhirnya celaka. Ya banyak yang seperti itu kan, kita nggak bisa. Mereka itu kan di luar kontrol kita gitu mas. Iya ya. Yang bisa ngontrol diri mereka ya hanya mereka. Mereka sendiri dan Ya kita kan hanya bisa menyarankan. bener ya sebagai profesional ya cuman bisa menyarankan. Menyarankan. Yang baik ini kayak gini, baiknya begini seperti itu ya. Kang Sena masih sibuk bikin YouTube nggak nih Kang? Kebetulan sampai nanti produksi layar lebar saya memang ditahan dulu tuh, di hold dulu. Biar fokus kali ya. Biar fokus juga kan, ini ada beberapa pesanan gitu ya untuk novel, jadi lagi fokus ke situ. Ini lagi running mulai kapan nanti filmnya? Maksudnya buat bikin Kalau untuk running shoot produksinya September mas. September. Insya Allah nggak undur-undur lagi, soalnya saya juga udah ultimate juga sedikit memberikan garis merah lah ya. Tolong dong jangan gitu. Jangan diundur lagi gitu. Soalnya ini sudah banyak yang menanyakan perihal film Minta Mantu Gunung Slamet ini kan. Iya. Itu sudah 4 tahun yang lalu masalah kan ini mulai bergulir, tapi baru ketemu Mas Bugu inilah mengerucut. Baru di spill kali maksudnya yang main nanti siapa bintangnya? Belum bisa mas. Oke. Mas sesuai tema Kang maaf, sesuai tema kali ini kita kan akan ngebahas nih Gunung Rinjani ya. Boleh nggak diceritain pengalaman Kang Sena, misalnya pengalaman mistis atau solo hiking di sana, berapa kali ke Rinjani? Boleh nggak Kang Sena berbagi cerita sedikit di sini? Iya makasih mas. Gunung Rinjani itu salah satu gunung terindah kalau dalam ingatan saya, dalam berbagai macam pendakian saya ataupun dalam memori saya, itu salah satu gunung terindah di Indonesia. Ini Kang Sena ngomong begini ya, maksudnya Kang Sena aja ngomong begini berarti bener indah ya? Gitu. Indah banget karena landscape-nya lengkap ya. Di situ ada medan terjal, ada padang rumput, ada hutan, ada danau. Terus ada 2 gunung. Di dalamnya itu kan ada Gunung Barujari, ada Puncak Rinjani. Terus di situ juga kita bisa dapat air panas. Oh iya, pemandian air hangat ya, hot spring. Kita bisa mancing ikan juga. Intinya memang lengkap ya. Saya pertama kali ke Rinjani itu tahun 99. Dengan modal nekat lah bisa dikatakan, dan saya mendaki bersama wanita dari Jerman pada saat itu. Ini Kang Sena sudah menjabat sebagai tour guide atau memang? Saat itu belum. Tahun 99 saya masih kuliah. Berarti saya masih cari pengalaman. Main aja ya. Ya naik, tapi
Kalau misalnya nganter-nganter orang ya sudah memang sudah mulai. sudah mulai, tapi belum profesional. Dalam artian kalau profesional itu kan ada sesuatu yang kita dapatkan, kita memberikan sesuatu dan kita mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Ada take and give-nya lah. Kalau waktu itu ya masih ketika ada orang nganter, ayo yang penting ongkos rokok aman gitu. Itu aja sih simpel Iya. itu awalnya ya. Terus kalau diceritain lebih dalam lagi, ada nggak pengalaman paling yang berkesan banget ya dalam hal menanjak Gunung Rinjani gitu? Rinjani yang paling berkesan itu memang keindahannya, Mas. Terus Lebih ke treknya ya. Treknya itu sebenarnya cukup berbahaya. Bahaya. Gitu. Walaupun terlihat kayaknya biasa aja, nggak butuh pengaman atau apa. Betul, tapi butuh konsentrasi yang tinggi. Iya, untuk trek dari Sembalun, ya Pelawangan Sembalun ke puncak, terus dari Pelawangan Sembalun ke Danau Segara Anak, atau dari Pelawangan Senaru ke Segara Anak, gitu kan. Itu memang butuh konsentrasi yang tinggi. Jalurnya terjal, curam ya elevasinya, juga berbatu, lengah sedikit, kurang konsentrasi. Seandainya kita tergelincir jatuh, yang nyambut itu bukan kasur tapi batu-batu tajam gitu. Dan jurang atau gimana? Ya tebing, makanya elevasinya kan luar biasa, dia curam sekali. Berarti ini yang tadi dibilang danau itu udah Segara Anak itu kan Nah maksudnya? iya, Segara Anak. Jadi dari Pelawangan Senaru ataupun Sembalun, yang jalur yang memang saya kuasai dengan baik gitu. Iya. Untuk menuju ke Danau Segara Anak itu kita harus melewati celah-celah tebing sebenarnya. Kita apa ya, mapras tebing lah. Itu elevasinya luar biasa. Ya, kemiringannya di awal-awal, terus curam, ya, dan berbatu, melelahkan sekali memang. Jadi untuk mencapai sebuah keindahan di Rinjani itu, terutama kita sampai ke jantungnya Segara Anak itu ya butuh perjuangan, Effort yang lumayan lah ya. effort yang lumayan. Ada nggak Kang, kalau misalnya dalam artian perjalanan Kang Sena nih di sana selain melihat keindahan tuh bertemu hal-hal yang bisa dibilang di sana kan cukup mistis katanya. Secara pribadi ya, ini kan pengalaman pribadi ya. Pernah gitu. Contohnya Di tahun 99 itu di saat itu pendakian masih sangat sepi, Mas. Saya di puncak Rinjani itu hanya berdua. tahun 99. Tahun 99. Jadi saya naik berempat. Ya. Dengan wanita Jerman juga dengan rekan saya kan. Nah, wanita Jerman ini dengan rekannya, mereka speednya kita nggak bisa mengimbangi lah. Akhirnya Ini mereka orang luar negeri ya, berarti rekannya juga. kenal di kapal itu. Mereka naik duluan sampai puncak duluan, terus turun duluan. Kita papasan lah di tengah jalan. Nah, dia turun, kita naik tuh. Jadi di puncak Rinjani kita cuman berdua. Nah, dalam perjalanan itu menjelang sampai ke puncak, itu saya melihat pemandangan masjid di sebelah kanan, padahal sejatinya itu jurang, tebing. Di tempat orang Brazil jatuh itu ke atas, itu saya ngeliat masjid. Masjid emas. Walaupun tidak terlalu lama penampakan itu. Berarti masjid yang ada kubahnya kayak gitu. Iya, gambarannya masjid ya. Tapi lagi-lagi ini bukan hal yang bisa disaksikan oleh mata telanjang ataupun hal yang memang sengaja direkayasa harus bisa terlihat seperti itu. Itu nggak sengaja. Saya cuma ngeliat, loh kok ada masjid bagus banget gitu. Sekian detik hilang, saya coba-coba lihat lagi nggak ada. Cuman waktu itu berpikir gini, halusinasi mungkin ya. Karena memang di sini kondisi tubuh kita, fisik kita akan terkuras habis. Sangat melelahkan memang di sini. Jadi bisa aja halusinasi ataupun mungkin ada gerbang yang terbuka secara tidak sengaja. Kalau saya berprinsip itu aja. Itu satu tahun 99 ya. Di tahun 2003 saya tidak secara langsung, tapi rekan-rekan saya mengalami beberapa kejadian yang cukup unik. Ya, ada salah seorang rekan saya ketika kita turun di hutan Gaharu itu, dia teriak-teriak, ketakutan dia teriak-teriak, turun nggak gitu kan. Ada apa emang? Saya bilang tenang dulu, ada apa? Turun dia ketakutan gitu. Begitu kita udah turun ke bawah, gue ngelihat tadi ada yang terbang, kepala doang sama isi perutnya tapi dikelilingin api. Nah itu Itu kondisinya malam tuh Kang.
Iya malam. Jadi kita juga sebenarnya turun aneh lah ya. Kita dari Pelawangan Senaru menuju ke Senaru itu hampir 10 jam. Nggak normal itu. Seharusnya cuman Harusnya 3 jam 4 jam udah sampai kita. Nah, tapi yang kita rasakan perjalanan itu normal aja sih. Sampai sedikit ada pertanyaan ketika teman ngelihat makhluk itu biasa disebut oleh orang Sasak ataupun orang Lombok sebagai sela. Sela Lombok. Ya mungkin secara umum dikenal, kalau masyarakat umum kenalnya tuh leak. Itu kan kuyang bisa juga. Cuman kalau di Lombok itu kan penyebutannya sela. Gitu. Kalau saya nggak lihat, cuman teman saya yang ketakutan separuh mati di situ. berarti hal-hal mistis itu memang lumrah ya terjadi di sebuah pendakian. Sangat lumrah ya, hanya kemampuan orang untuk mencernanya ini yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang nonsen ya karena dia tidak punya kemampuan untuk mencerna sih, gitu aja. Tidak punya kebijaksanaan untuk melihat berbagai kejadian itu dengan sudut pandang yang benar, dengan keilmuan yang tepat. Ya kalau misalnya kita nggak punya sudut pandang yang mirip ataupun sama lah paling tidak dengan orang yang ngalamin, ya akan jadi nonsen. Karena memang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dijelaskan dengan logika kan. Sedangkan banyak hal yang nggak logika tapi logis, kan gitu. Tapi boleh nggak diceritain kesulitan dan kendala ketika mendaki Rinjani ini nggak? Maksudnya salah satunya mungkin salah dua atau apa sih kira-kira? Pendakian Rinjani ini musuh pertama ya, musuh utamanya panas karena kita menghadapi medan terbuka. Medan terbuka, sinar matahari langsung menyengat tajam ke kulit kita itu. Kalau kita lewat Sembalun, jadi kita betul-betul lewat padang rumput yang terbuka. Terus kalau lewat Sembalun juga kita akan ketemu yang namanya 7 bukit penyesalan. 7, ada 7 nih. Iya, itu sebutan, entah 7 atau enggak, intinya dari dulu terkenal dengan jalur 7 bukit penyesalan. Itu dari pos 3 sampai ke Pelawangan Sembalun. Sembalun ya. Itu elevasinya luar biasa, jalurnya terbuka, matahari terik. Jadi memang luar biasa. Nah dari Pelawangan, Ya lanjut kan. dari Pelawangan Sembalun ke menuju puncak, jalurnya berpasir, mudah longsor. Elevasi juga mungkin 60 derajat. Oh, Itu bisa naik selangkah turun selangkah. Loh nggak nyampe-nyampe dong. Ya itu butuh tekad. Jadi nyampe cuman ya kayak orang jalan sesenti gitu. Memang butuh tekad. Nah ini tantangan yang cukup luar biasa ya. Ini di Segara nih Kang ya. Ini Pelawangan, kalau ini yang saya lihat ini Pelawangan Senaru, ini rekan saya di foto. Ini pas banget si Aldo ini. Ini tahun berapa Kang kalau boleh tahu? Ini terakhir saya ke Rinjani Mei. Enggak terakhir. Saya terakhir ke Rinjani di Juli 2015, itu bulan Mei itu. Ini bulan Mei 2015 nih. Wah. Ini di mana nih Kang kalau ini? Ini baru turun sedikit dari puncak Rinjani lah. Ini yang berpasir itu Kang ya? Iya, ini medan-medan berpasir. Memang ini zona kematian ya, dead zone lah ya. Oh bisa dibilang begitu? Iya, karena kiri kanan kuburan tuh mas. Kuburan. Iya itu kan tebing, kalau kita naik ke atas sebelah kanan tuh tebing curam. Tebing curam. Kalau sebelah kiri dia agak elevasinya mungkin 45 derajat ya. Dia gelinding-gelinding dulu, ujung-ujungnya bisa jadi kuburan juga gitu. Kalau ini tahun 2003 ini. 2003. Tuh yang tengah itu si Wihana Erlangga, dia Seven Summiter Indonesia itu. Wah di atas awan begini. Nah ini Pelawangan Sembalun ya. Tapi kalau kondisi suhu di sono gimana? Semakin tinggi ya semakin dingin. Katanya ada es gitu maksudnya di bulan-bulan tertentu gitu. Iya biasanya di musim panas yang cukup panas itu anomali malamnya, dingin sekali. Malah karena kalau kemarau malah ya, bukan musim hujan malah es itu ya. Karena kalau musim hujan kan, kalau hujan turun membasahi bumi itu melepas energi panas yang tersimpan. Kalau musim panas kan nggak ada yang melepas tuh energi panasnya, jadi ketahan, jadi dingin banget. Makanya momen-momen tertentu bisa jadi es. Saya ngalamin di Gede 94 sampai Surakencana itu jadi padang es pernah. Oh di TNGP sih. Iya di Gunung Gede tahun 94 bulan Juli saya ingat waktu itu. Saya sampai mau
sekarat itu. Iya. Iya. Oke, Kang, ini karena kita lagi ngomongin Rinjani ini kan ada sangkut pautnya sama yang kemarin lagi rame banget dan viral ya. Iya. Turis dari Brazil, Juliana Marins. Mans nih, dalam pendakian Rinjani sangat viral. Karena pendapat Mas atau Kang Arya sendiri gimana tentang hal tersebut gitu? Iya, lagi-lagi sebenarnya yang namanya pendakian itu harus siap secara mental dan fisik. Tidak bisa mengandalkan gue punya private guide, gue punya OT. Ya, jadi yang namanya orang mendaki itu tidak boleh mengandalkan keselamatannya ataupun menitipkan keselamatannya kepada orang yang bawa, kepada panitia penyelenggara. Itu nggak boleh. Oh, itu salah satu SOP juga mungkin ya, maksudnya yang harus dikasih tahu harusnya ke Ya, ini kan SOP yang kadang-kadang nggak disebutin, nggak dikasih tahu. Gitu. Kita pendaki ini tidak boleh menitipkan keselamatan kita kepada gue udah dibawa nih sama si Arya, dia kan udah pengalaman. Nggak boleh. nggak boleh, Kang. Itu mentalitas. Oh, saya kira boleh ya, maksudnya kayak kan karena kita udah nih ranger nih atau sesuatu lah nih, orang udah ngerti banget gunung, udah lah. Nggak boleh, itu namanya menitipkan nyawa kita ya kita. Nah, jadi selain kita melakukan pendakian itu, kita juga harus siap ya. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan keselamatan kita pada orang lain? Kenapa? Karena orang lain pun harus fokus dengan dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, jadi kalau kita terlalu mengandalkan ke sana, akhirnya teknis kita sendiri kurang. Ya, padahal kita ini internal ya. Orang itu celaka atau nggak celaka tergantung internalnya sebenarnya. Ya udah tahu Gunung Rinjani itu panas. Di beberapa titik cukup berbahaya dan sangat berbahaya. Butuh keterampilan teknis yang baik. Kenapa harus ngandelin keterampilan teknis dari guide-nya? Nggak bisa kan. Jadi kitanya juga selain punya guide yang cakep, guide yang profesional dan pengalaman, kita sendiri pun harus siap menghadapi medan. Gitu. Jangan sampai segala sesuatunya diserahin full ke dia, ya nggak bisa. Pada akhirnya ketika di lapangan kita nanti yang merasakan nggak bisa dong, bang ini gimana, guide itu nggak bisa selalu handle dia, apalagi yang dibawa banyak skala prioritas. Misalnya ada 6 orang, 5 orang mau lanjut, 1 orang mau istirahat, guide tidak bisa memprioritaskan yang 1 orang ini. Yang diprioritaskan yang 5 orang, yang 1 orang pasti akan disarankan untuk istirahat di satu titik yang teraman tentunya. Nah di saat dia sendirian inilah dia tidak bisa mengandalkan siapapun selain dirinya. Gue harus di tempat ini aman, gue jangan bergerak aneh-aneh. Kalau gue kesini itu gue bisa jatuh ke jurang, kalau gue begini gue bisa jatuh ke sini. Kalau gue lanjutin jalan tanpa tuntunan juga gue berbahaya, mending gue tunggu guide gue turun gitu kan. Pasti si guide ini profesional kalau dia udah bawa orang luar. Ya, nah disinilah yang tidak ada dari korban, human error tadi. Basically-nya dia nggak ada. Ya kita nggak tahu, namanya orang celaka itu kan sebenarnya udah qadarullah ya. Cuman kan kita bisa pelajari asbabnya, penyebabnya. Salah satu ya penyebab kecelakaan itu datang dari diri sendiri sebenarnya, Mas. Dari internal yang rapuh. Nah, internal yang rapuh inilah yang menghasilkan banyak kecelakaan. Kan orang yang menilai mah enak tinggal nyalain. Lu sih pakai acara ninggal-ninggal, lu sih pakai begini dan begitu gitu. Itu gunung yang salah, itu udaranya yang salah, itu gaya yang salah. Yang namanya orang nyalain, pada dasarnya tetap diri kita sebenarnya. Lebih mawas diri aja ya. Harusnya setiap pendaki termasuk saya, siapapun dia harus mawas diri dengan internalnya gitu kan. Tapi kira-kira kalau menurut Kang Sena sendiri nih, apa yang menyebabkan musibah tersebut nih, maksudnya di kasus ini ya? Faktor kelelahan fisik kah atau gimana? Iya pasti kelelahan fisik, karena memang di sini sangat membutuhkan fisik yang prima, juga pengetahuan teknis yang baik, ya pengetahuan literasi yang baik dari jalur pendakian Gunung Rinjani. Jadi naik gunung itu kita harus siap literasi yang lengkap, Mas. Kondisi jalur, berapa lama, bagaimana kita harus menyiapkan fisik,
mental kita gitu kan. Jangan cuman sekedar ngandelin ya udah mas, gue naik sama lu, tolong ya jaga gue, ya nggak bisa. Berarti ada step sebelum naik gunung tuh ada istilahnya persiapan yang memang harus matang ya. Betul, persiapan mental dan fisik. Mental dan fisik itu berarti, kalau mental itu berarti kita sadar kita mau datang kemana, tempat seperti apa yang akan kita datangi. Terus bentuk medannya seperti apa. Ya, kita udah harus tahu itu. Kita jalan dengan siapa. Resiko apa yang akan saya hadapi naik Rinjani dengan medan seperti itu udah harus tahu, udah harus siap. Baru fisik. Oke. Dia kemiringan sekian, bisa kan zaman sekarang mah enak, emang zaman kita dulu susah. Sekarang enak. Gue mau tahu elevasinya, kemiringannya, bentuk jalurnya seperti apa, seberbahaya apa, tinggal lihat YouTube, lihat. Wah nih sebelah sini jurang, pelajari. Oh berarti gue harus hati-hati di sini. Konsentrasi gue harus bagus, fisik gue harus terjaga. Kan yang sekarang yang seperti itu sering diabaikan. Pada akhirnya celaka, yang disalahin orangnya lah, temennya lah. Gitu. Ya karena kasus ini tuh dianggap polemik, pemerintah tuh dianggap lalai gitu. Sampai segitunya, karena pas lagi evakuasi aja tuh 4 hari kan. Bagaimana menurut Kang Arya tuh? Ya sekarang nggak mudah mas. Sekarang ketika korban jatuh, otomatis orang yang melihat bikin laporan. Oke. Laporan diterima. Ketika laporan diterima, unit-unit SAR itu harus dikirim ke lokasi. Manual, masih jalan kaki. Dari Pelawangan, dari Sembalun Lawang di bawah pintu masuk. Ya kalau sekarang tuh udah ada kendaraan bisa sampai ke pos 2. Itu pun bisa 2 jam 3 jam kendaraan ke situ. Motor. 2 jam lah ya. Belum jalan kakinya di 7 Bukit Penyesalan dengan alat-alat yang dibawa. Karena SAR itu butuh waktu. SAR itu ada jarak dan kendala yang harus diatasin. Nah, ketika laporan datang SRU, SAR unit bergerak ke lokasi, paling nggak sehari itu. Udah kebuang. Belum masang alat. Pasang alat segala macam. Terus misalnya kita menggunakan alat transportasi, misalnya heli atau apa, koordinasinya dari pihak Taman Nasional koordinasi kemana nih? Apa ke TNI AU, apa ke pihak swasta? Butuh waktu. Kecuali Taman Nasionalnya memang memiliki itu alat transportasi seperti itu yang memang ada dan standby, baik pesawatnya ataupun pilotnya, awaknya. Ini kan nggak ada. Tapi kebanyakan Taman Nasional untuk nanjak gunung itu gimana menurut? Setahu saya emang nggak ada gitu ya, bukan masalah ini negeri Konoha ataupun apa gitu kan. Kalau berbicara kita berasumsi, kita bisa berasumsi liar lah. Oh itu kan liar lah. Yang faktanya memang nggak ada, mau gimana lagi gitu. Kalau masalah asumsi A, B, C sampai Z silahkan aja. Cuman faktanya memang kan nggak ada gitu kan. Jadi kasus ini ingatlah SRU yang dikirimkan manual, belum kita menyiapkan alat, turun tebing vertikal kedalaman 600 meter diperkirakan. Emangnya gampang? Kalau cuma teori tinggal rappling doang, turunin tali sambung. Ya ngomong gitu kan, ngomong. Coba ada di lokasi yang dihadapi dingin, tebing, waktu itu cuaca hujan. Banyak sekali kendala-kendala. Saya sebagai tim SAR walaupun sudah tidak aktif ya, bekas tim SAR lah gitu ya. Kendala-kendala yang kita hadapi dengan kondisi cuaca seperti itu, ya tidak semudah teori, tidak semudah berasumsi. Memang banyak sekali kendala. Ya ketika turun itu kan, kalau cuma sekedar rappling ya senang-senang ya gampang mas, rappling mau gaya komando, mau gaya apa kek gitu kan gampang. Tapi ini kan bukan itu. Gitu. Bukan itu yang emang notabene bukan untuk rappling gitu di Iya, situ. bukan untuk kegiatan rappling, belum masang alat pengamannya. Katrolnya buat narik lagi ntar kan itu butuh waktu semua, butuh proses. Tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk seperti keinginan orang gitu ya. Seperti asumsi orang toto ada gitu, enggak. Semua berproses. Ketika SRU, SAR unit bergerak dari bawah ke lokasi. SAR unit yang udah ada di lokasi nggak ada alat bisa apa dia? Iya, cuman Dia mau turun, dia mau ikutan korbannya berarti ngikut-ngikut modar kan gitu ya, nggak mungkin lah. Andai pun menggunakan saya bilang tadi alat bantu, heli ataupun apa,
koordinasinya Taman Nasional kemana? Itu pun butuh proses, ketersediaan helikopternya, ketersediaan pilotnya, semua ada prosesnya gitu. Tidak bisa sebagaimana kita pengen, harus cepet gitu. Jadi memang banyak kendalanya. Selain posisinya juga, korban ini kan di tebing yang curam dan dalam gitu. Iya benar. Jadi memang nggak bisa ya kita pukul rata bahwa semua evakuasi itu bisa cepet gitu. Nggak bisa ya. Di negara tertentu aja ya. Sekarang kita lihat ke salah satu gunung tertinggi di dunia. Kenapa banyak mayat ditinggal di situ? Oh iya benar. Biaya, Mas. Di mana-mana operasi SAR itu biayanya besar. Sudah itu ketersediaannya. Mungkin kalau unit SAR tenaga ya, mungkin ada aja ketersediaannya. Cuman pendukungnya gitu. Alat-alat. Alat-alat. Ya kita bercermin lah dari tempat-tempat kenapa jenazah pada ditinggalin, berbahaya. Iya. Pasti yang namanya ngesar di gunung berbahaya. Apalagi kondisi korban di tempat yang memang sulit sekali dijangkau. Gitu kan kita bisa ngambil inilah perbandingan ya. Untuk perbandingan boleh kan? Kenapa sih? Di sana kan yang korban juga orang-orang dari negara maju kan. Kenapa mereka nggak mau bayar orang untuk nurunin para korban? Tentunya kalau kita mau bijaksana kita pelajarin. Oh ya, teknis SAR tidak semudah teori. Harus disesuaikan kondisinya gitu. Tapi kalau boleh tahu menurut Kang Arya sendiri, soalnya kan dari pihak orang tua di Brazil nih mau membawa kasus ini ke hukum gitu. Ya kalau itu sih haknya mereka ya. Itu hak orang tuanya korban. Ya, mau ke ranah hukum kayak mau bawa ke ranah apapun itu memang haknya dia. Tapi lagi-lagi nanti fakta yang akan berbicara. Ya, fakta itu nanti apa? Ya kalau saya penjelasannya, saya sebagai mantan tim SAR aktif tidak semudah yang diinginkan Di oleh lapangan pihak korban seperti itu, gitu kan. Apalagi ada jelas hasil visumnya ternyata bukan hipotermia, tapi kan karena benturan. Jadi sekarang orang jatuh. Jangan bilang, itu kan cuma di kedalaman 150 meter. Loh, ketika dia jatuh emang dia nggak mentok-mentok. Itu kan batu semua, emang kasur. Memang tidak ada kemungkinan dia terluka dalam karena dia jatuh. Ya emang jatuhnya merosot gitu kan. Kita nggak tahu, yang jelas asumsi yang paling mudah. Ketika dia jatuh dia pasti terbentur dengan benda-benda keras. Batu. Pasti, dan itu menyebabkan luka. Udah pasti, cuman bentuk lukanya seperti apa kan nanti visum ya, walaupun yang bisa menyimpulkan. Jadi ketika jatuh itu korban selamat, kita nih orang-orang yang punya logika mikir, ini pasti luka dia. Harus ada penanganan khusus. Terus kita mikir lagi, ini alat secepatnya datang posisi kita ada di ketinggian 3.500. Mikir kan SRU yang sampai ke atas tuh berapa jam. Gitu. Jadi kalau masalah keluarga dia mau nuntut kayak gimana ya itu kembali kepada dia. Kalau tanggapan saya gimana ya? Saya sebagai orang Indonesia, sebagai mantan tim SAR, kerja keras orang-orang teman-teman kita di sana. Ya kok kayak nggak ada harganya gitu. Terus untuk guide-nya juga kasihan lah. Dia udah berusaha bertanggung jawab, dia turun setelah si korban jatuh, dia berusaha untuk turun. Tapi takdir berbicara lain, sekarang dia di blacklist ya. Saya prihatin sebenarnya gitu kan. Masalah nanti tuntutan itu akan dikabulkan ya, ya atau gimana ya kita serahkan aja kepada pemerintah lah ya. Soalnya pemerintah jauh lebih paham daripada kita. Berarti memang intinya pada kenyataannya seperti itu ya. Iya, pada faktanya tidak semudah berasumsi gitu. Tapi Kang kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong tentang tour guide, memang dalam pendakian itu tour guide-nya hanya satu orang Kang? Itu sih sebenarnya tergantung kesepakatan Mas. Maksudnya sebenarnya SOP-nya gimana Kang kalau boleh tahu? Iya, kesepakatan itu. Iya kan tour guide itu kan memang ada yang orang perorangan, ada yang memang lewat badan usaha, ya lewat travel, agent gitu kan. Ada memang yang kenalan-kenalan. Ya kalau misalnya agent mungkin mereka menyiapkan ya tenaga pembantu dari tour guide. Ya, jadi tour guide memang cuma satu, cuman pembantunya, pengawas.
terus porter yang dijadikan pengawas juga. Ada sistemnya gitu ya, rapi sebenarnya. Kalau tour guide-nya memang cuma satu, dia komandan rombongan. Biasanya kayak gitu memang Biasanya seperti itu. Nah, dia membawahi lah tuh unit-unit di bawahnya dia kayak pengawas, ya, terus tukang masak, pembawa barang itu semuanya sebenarnya berfungsi jadi pengawas juga. Ya tapi kan ini teori, lagi-lagi teori. Iya, praktek tidak semulus teori gitu. SOP khusus yang tour guide satu, komandan nggak ada matahari kembar. Yang namanya komandan satu di lapangan, ya tour guide tadi ya satu, dan dia inilah yang ngatur orang-orang di bawahnya dia, seperti porter yang bisa diberdayakan jadi pengawas dan lain-lain lah gitu. Jadi memang tergantung keadaan nanti di sana seperti apa ya. Ya kalau untuk teori nanti begitu. untuk eksekusinya semua tergantung keadaan mas. Teori itu hanya di atas kertas. Kalau kita di gunung bukan di atas kertas lagi, kita di atas gunung ini bukan di atas kertas lagi. Udah beda Makanya cerita. kan beda teori sama praktek ataupun eksekusi di lapangan tuh kadang bertolak belakang banget gitu. Pasti ya biasanya kalau nggak ada yang pasti gitu intinya kalau ke gunung. Ya nggak ada yang pasti, tetapi yang pasti kita harus siapkan segala sesuatunya, prepare untuk berbagai keadaan itu wajib gitu. Berarti ini kalau bisa dibilang si korban turis ini jatuh ketika sudah turun gunung atau baru mau naik? Dia kan kalau saya lihat di berita ya, baik di medsos ya dari berbagai platform lah saya lihat, ketika lagi mau muncak, baru mau muncak kelelahan, guide-nya bilang tunggu di titik ini, sementara dia prioritaskan rekannya yang 5 orang. Ketika dia kembali udah nggak ada. Dan itu kan misteri teka-teki buat kita. Kalau berasumsi lu sih pakai acara meninggal, dia tuh jatuh gini nih, kita nggak tahu, itu rahasia. Yang kita tahu dia udah jatuh. Dibilang tour guide-nya salah ya nggak juga. Ini 5, ini 1. Prioritas yang 5 lah mau nggak mau, bukan bayarnya sama. Makanya pasti dipesenin nih tamu. Saya sebagai tour guide selalu kayak gitu. Coba tolong di sini jangan kemana-mana ya. Saya sebentar mengantar ini, nanti saya jemput lagi. Nah, seperti itu. Walaupun dalam prakteknya saya ketika untuk summit attack, saya selalu berdua. Ada pemimpin, ada penyapu, ada leader, ada sweeper. Selalu begitu ya. Jadi ketika ada kendala di lapangan, sweeper ini dia nggak bergerak muncak, tapi ada rekan tetap bisa menemani sampai ke puncak. Saya biasa seperti itu, bikin backup leader, sweeper kalau bawa tamu. Dan posisi saya adalah sweeper pasti, menyapu orang yang tertinggal ataupun dia menemani orang yang tertinggal. Pasti di belakang ya. Ya seperti itu. Jadi memang namanya orang ya nggak selalu benar, gitu, nggak selalu benar. Jadi saya melihat kasus di Rinjani ini memang ada sedikit lah ya. Janganlah nanti kasihan dia. Jadi memang ada sedikit miss gitu aja. Miskomunikasi. Harusnya nih SOP-nya dalam pendakian itu kalau kita bawa tamu tetap harus ada penyapu gerak. Tidak boleh sendirian harusnya. Lebih ke situ ya harusnya. SOP-nya memang sebenarnya sih gitu. Jadi saya adalah tour guide. Saya pucuk pimpinan. Justru saya adalah orang yang terakhir sampai puncak dan saya adalah orang yang terakhir sampai ke kampung. Tidak ada orang tertinggal di belakang saya. Karena sebagai pucuk pimpinan dalam pendakian, sebagai leader, saya harus bisa memastikan semua orang selamat. Tidak boleh, makanya saya ketika naik puncak saya mendahului rombongannya, nggak boleh. Kalau ada rombongan berhenti, saya pasti berhenti nemenin dia. Sementara rekan saya tugaskan untuk ngelit. Coba tolong sampai puncak. Ini coba gue dorong. Kalau misalnya gue nggak muncak, berarti gue nggak bisa dorong ini. Gitu. Sebenarnya seperti itu mas, harusnya ya. Cuman kan kita nggak bisa nyalain ini. Saya juga baru tahu berarti kebanyakan tour guide yang sudah berpengalaman pasti berpusat dia sebagai sweeper ya, bukan leader ya malah. Dia nggak akan menempatkan diri sebagai leader, karena nomor 1 itu kenyamanan dan keselamatan tamu. Jadi kita ini kalau ngelihat pendakian, justru posisi kita bukan di depan.
posisi kita justru di belakang karena kita harus memastikan peserta kita aman. Makanya saya bilang saya adalah orang yang terakhir sampai puncak dan saya adalah orang yang terakhir sampai ke base camp di bawah gunung. Saya harus memastikan tidak ada satupun yang tertinggal di rombongan saya. Jadi saya harus keep on eye, saya harus bisa mengawasi. Karena kalau saya jalan di belakang, apa yang dilihat tamu saya di depan otomatis sama penglihatan saya. Tapi kalau saya jalan di depan, otomatis yang dilihat tamu saya beda sama saya. View saya beda. Saya nggak bisa ngawasin ini. Sedangkan posisi saya adalah mengawasi semua, memastikan secara teoritis aman. Sebenarnya sih itu, cuman gimana? Saya nggak enak juga nih sebenarnya gitu ya. Tapi ini teknis ya. Yang kalau bisa harus dipahamin lah. Harus dipahamin. Ya. Yang namanya summit attack kita ini profesional guide jarang sendirian. Mesti ada 2. Kita siapkan backup. Walaupun saya leader, tetap posisi saya adalah di belakang. Saya tetap ngirim orang yang udah paham jalur. Lu duluan bawa tamu. Arahkan mereka. Kalau ada yang ketinggal, lu tahan. Lu adalah penyeimbang gerak. Gue penyapu. Kita kayak rapat lagi, baru jalan lagi kita. Karena saya betul-betul harus memastikan anggota saya, rombongan saya, semua dalam keadaan fine-fine aja. Itu fungsinya pengawasan dari seorang leader. Ya tapi kan selalu ada alpa ya. Saya nggak bisa nyalain siapapun ini, mohon maaf ini. Iya, intinya kalau profesional gitu lah. Ini ngomong secara SOP aja gitu ya. SOP gitu. Nah Mas Arya, saya cuman kepo aja nih. Mas Arya kan udah ngelilingin gunung se-Indonesia bisa dibilang gitu ya. Ya kurang lebihnya mas. Ada yang belum? Banyak. Masih banyak. Banyak karena naik gunung kan butuh biaya mas. Kalau pengen sih, ya sepulang dari sini naik juga pengen saya. Cuman kan faktanya segala sesuatu butuh biaya. Itu termasuk salah satu prepare juga lah ya. Iya makanya saya bilang itu kan harus siap pendanaan yang baik. Tuh. Tapi kalau boleh dibilang tuh kalau Kang Arya paling suka gunung di Indonesia gunung Rinjani. Oh tetap itu ya. Rinjani. Karena Rinjani itu landscape-nya luar biasa. Saya pun kalau naik Rinjani tidak pernah merasa gue udah sering ke Rinjani santai aja, enggak. Saya tetap harus siap mental, fisik, alat, logistik, pendanaan yang baik, literasi terbaru yang baik, dan juga pembaruan intelijensi, pemahaman tentang situasi dan kondisi terbaru soal Rinjani. Itu harus diupdate ya. Update terus saya. Nggak pernah kita memberikan celah untuk kesombongan. Karena itu akan menimbulkan kelengahan. Sombong bisa lengah. Kalau udah lengah, bisa celaka. Dengerin Sobat Kumis tuh. Buat yang suka naik gunung, jangan lengah. Tuh. Biasanya kalau udah ngerasa bisa, lengah dia. Langsung bisa. Ya, bisa terjadi tuh kecelakaan. Untuk dirinya sendiri maupun temennya, timnya gitu. Kang, ada nggak cerita lain yang mungkin Kang Sena mau share nih tentang mendaki gunung? Boleh di-share? Ya kalau untuk masalah mistis mas ya, itu nggak ada sejarahnya pendaki takut setan. Itu satu ya. Satu ya. Jadi kalau dengar cerita mistis nggak usah apatis lah, nggak usah skeptis atau nggak usah ngerasa menghakimi orang yang mengalami itu. Ya. Santai aja. Sebab di tubuh kita juga banyak yang mistis. Kelihatan, punggung kelihatan. Cuman bisa nggak lihat punggung sendiri kan nggak bisa. Jadi biasa aja lah masalah mistis. Ya. Terus kedua teknis persiapkan dengan benar. Terutama internal, rapihkan dulu internal kita. Diri sendiri berarti? Ya, rapihkan dulu diri sendiri. Ya, kemampuan teknis itu berarti intelijensi. Dengan intelijensi yang baik, kita bisa memahami pergerakan kita dengan baik. Kita bisa memahami kondisi kesehatan kita. Kita bisa memahami kondisi fisik kita. Kita bisa memahami bagaimana situasi dan kondisi alam yang sedang kita hadapi. Itu intelijensi, sangat penting. Karena di era sekarang ini saya lihat intelijensi agak kurang gitu. Cuma digede-gedein aja tapi prakteknya nol. Banyak banget orang celaka hanya gara-gara kedinginan. Gitu hipotermia? Kan. Iya, hipotermia itu bukan masalah dingin sebenarnya. Tapi karena tubuh tidak punya karbohidrat, tidak punya kalori. Jadi tubuh itu
kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan udara dingin dan ketinggian. Jadi sistemnya gini ya. Makanan itu sebagai sumber tenaga. Dia penghasil karbohidrat. Karbohidrat itu untuk kalori. Kalori itu berarti sumber panas dan tenaga. Ketika orang kehilangan tenaga dan sumber panas, lemes, dan dia tidak mampu beradaptasi dengan cuaca, kedinginan, terus suhunya menurun, jadilah hipotermia. Kebanyakan penanganan hipo itu yang digempur, ada yang kakinya dibakar lah, diselimutin nggak kena. Tapi yang paham kan, ini orang lapertemia gitu. Lebih ke situ ya. Ya iya dong, kan dia tidak bisa memproduksi panas tubuhnya. Yang produksi panas emang sleeping bag? Enggak kan? Yang produksi panas emang thermal blanket kan bukan. Yang produksi panas dari tubuh, dari dalam adalah makanan. Ketika dia sudah dalam kondisi lapar, punya mah pula, naik juga ke asam lambung. Asam lambung tuh bisa jantung, Mas. Bisa meninggal di tempat. Nah makanya ini dampaknya kalau udah lapertemia bukan cuma hipotermia, tapi orang-orang taunya, aduh dada gue sakit, wah hipotermia nih gara-gara ini. Padahal tuh asam lambung naik, lu gara-gara lapar, internalnya kan lemah, malas makan. Dan dia nggak punya, nggak ada pengetahuan ke situ. Taunya cuman kalau hipotermia tuh kedinginan. Ya iya, padahal di sini aja dingin nih. Kelaparan ya. Itu kelaparan sebenarnya. Terus orang nyasar di gunung, Mas. Itu ya salah orangnya. Kenapa waktu naik dia nggak banyak bertanya soal literasi jalur. Terus dia tidak punya pemahaman di mana kita harus bergerak. Ya manusia itu dalam pendakian harus bergerak di mana, di punggungan atau di lembah. Ketika ditanya punggungan apa sih, lembah apa sih, bingung. Nggak tahu bang gitu kan. Padahal SOP-nya yang namanya pendaki itu harus bergerak di punggungan, punggung bukit. Kalau lembah itu kan berarti dasar bukit. Dasar bukit itu nggak jelas bentuknya, ada jeramnya, licin, banyak hewan, dan tidak didesain untuk makhluk hidup. Jangankan manusia, makhluk hewan aja untuk desain di lembah tuh enggak. Babi hutan lah bergerak di lembah juga susah dia, orang jeram-jeram kok. Gitu, apalagi kita manusia. Nah itulah, jadi banyak banget hal-hal yang saya cukup apa ya, bukan saya pendaki senior, enggak, saya biasa aja. Cuman karena lebih dulu aja. Kalau masalah senior itu cuman ada di saat saya lagi berorganisasi ya, ketemu junior saya, wajar. Cuman kalau untuk umum ini saya nggak ngerasa kayak gitu. Intinya mendaki itu bukan cuma cerita soal menyenangkan, ya, bukan cuma cerita soal keasikan bercengkrama dengan alam, tapi mendaki ini penuh dengan resiko, penuh juga dengan hal-hal yang tidak terduga, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari alam bebas, yang terlihat maupun tidak terlihat. Semua hal ada dalam pendakian, tetapi dengan internal yang baik, insya Allah semua hal yang dari eksternal bisa kita atasin. Gitu Mas. Ya, kalau soal mendaki ya siapapun bisa lah. Iya, jadi masuk akal nih dijelasin sama Kang Sena semuanya. Jadi intinya harus jelas dulu ya. Iya. Harus ngerti dulu baru kita jalan. Betul gitu. Ya, seperti hal mistis yang suka dibantah oleh orang ya. Iya, nggak usah lihat jauh-jauh cerita orang, coba lihat diri sendiri. Bisa nggak lihat telinga langsung? Kalau memang harus logikanya, segala sesuatu yang gua nggak lihat, gua nggak akan percaya. Oh berarti lu nggak punya kuping, nggak percaya gua lu nggak punya kuping. Lu bisa lihat nggak kuping lu kan gitu. Cuman kan, oh iya, saya bisa raba, saya bisa rasa, sama hal seperti itu. Tidak bisa lihat tapi kan bisa diraba pakai hati, bisa dirasa dengan naluri. Loh kok ini ada sesuatu seperti aliran listrik atau apa? Iya, contoh kuping siapa? Nggak bisa kita lihat tapi kita, oh iya telinga ya. Ada. Raba rasa, dengar, nah itu internal gitu. Atau kita butuh cermin. Cermin itu apa? Ilmu pengetahuan. Kalau mau lihat langsung, ya butuh cermin. Cermin ilmu namanya. Tanpa ilmu nggak bisa. Nothing semuanya Mas. Aduh, kita tidak akan berdiri di sini tanpa ilmu. Mas dengan ilmunya sendiri, saya dengan ilmunya, Mbak dengan ilmunya. Pasti kita punya dasar keilmuan kan, sehingga kita ada di lokasi ini kan. Iya, nggak mungkin saya diundang, nggak mungkin Mas duduk jadi host.
Nggak mungkin Mbak Nixi dan yang lain-lain bisa ada di sini tanpa keilmuan gitu kan? Nggak mungkin, nggak akan dipakai kita kalau nggak ada ilmu mas. Jadi emang naik gunung itu intinya penuh filosofi juga ya. Oh banyak banget filosofi yang bisa dia ambil, mulai dari rumah sampai ke atas terus turun lagi. Bisa saya jabarkan tapi emang khusus itu, jangan di sini terlalu Panjang lagi ya itu. panjang itu. Yang sana ada yang mau ditambahin nggak buat sobat kumis di rumah yang lagi FOMO naik gunung gitu, kali aja ada sesuatu hal khusus yang mau disampaikan gitu. Ya buat teman-teman mohon maaf ini, sebab tidak ada yang namanya pendaki hebat. Yang ada hanyalah pendaki terlatih. Dia mau melatih egonya, dia mau melatih ilmunya, dia mau melatih pengalamannya, dan dia mau melatih rasanya. Sehingga dia bisa melahirkan atau mendapatkan intuisi yang baik. Oke. Ya, jadi pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Gitu, Mas. Baik, demikianlah obrolan seperti misteri kita dengan Kang Arya Sena sebagai seorang solo hiking. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kang, terima kasih udah mau mampir sini, kapan-kapan mampir lagi Kang ya. Insya Allah. Apalagi kalau filmnya udah jadi nih. Insya Allah dengan izin Allah. Amin. Amin ya. Iya. Dan terus update tentang kumis, kupas mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.